Oke, kali ini akan ada cerita yang berjudul Rumah Kosong Bekas Praktek Bidan dari akun Twitter @mangbucin_. Di dalam cerita ini akan diceritakan pengalaman narasumber dan juga berada dalam sudut pandangnya. Oke. Kenalin, nama aku Laras. Ini ceritaku waktu masih berumur 12 tahun. Anak desa di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Aku anaknya terbilang tomboy. Gak heran kalau saat itu teman mainku banyakan anak cowok. Waktu itu aku dan ketiga temanku, sebut saja Baim, Bagus, dan Ari. Kami berjalan-jalan di belakang rumah Pak Ahmad. Lihat, mangganya Pak Ahmad kayaknya enak tuh. Ucapku memulai keisengan yang biasa kami lakukan. Ngawur, Pak Ahmad galak tahu. Ntar kalau dipukul gimana? Selalu Baim si anak polos satu ini mencoba menjadi penghalang tindak keisengan kami. Udahlah, Pak Ahmadnya lagi berak tuh di empang. Lihat tuh kan masih nongkrong. Dan selalu ada Ari yang meyakinkan kita untuk terus maju tak gentar. Tak lama Ari pun memanjat pohon mangga yang gak terlalu tinggi itu. Satu demi satu mangga berjatuhan. Woi maling, walah caedan, tak kandake bapakmu kok kowe. Kalau dalam bahasa Indonesia, woi maling, walah anak gila, aku aduin ke ayah kalian ntar. Ternyata Pak Ahmad melihat aksi kami. Teriak sambil lari dengan tangan satunya menggenggam gulungan sarung di perutnya. Larinya lucu seperti kepiting. Ari, turun cepetan, Pak Ahmad datang. Bagus yang panik teriak sambil memungut jarahan yang bisa kami bawa pergi. Seketika Ari pun loncat, dan kita lari tunggang langgang. Sudah mulai jauh sih, tapi langit yang gelap sedari tadi akhirnya menggugurkan hujan dari awan. Karena bingung mau neduh di mana, akhirnya kami pun memutuskan neduh di teras belakang sebuah rumah kosong. Rumah yang tergolong mewah pada saat itu. Namun entah mengapa dikosongkan begitu saja. Tahu gak sih? Kata bapak aku, rumah ini dulunya buat tempat bu bidan, buat lahiran anak-anak di desa kita. Bagus memulai percakapan setelah sedari tadi kita sibuk menertawakan Pak Ahmad sembari memakan buah mangga. Lalu kenapa sekarang kosong? Sifat ingin tahu aku pun terus menyeruak. Gak tahu tepatnya sih, tapi kata bapak karena masyarakat sudah milih ke puskesmas yang fasilitasnya lebih lengkap dan lebih terjangkau biayanya. Bapaknya Bagus ini kepala RT, jadi banyak info yang bisa didapat dari mulut embernya Bagus. Tapi, kata ibu aku, rumah ini berhantu, makanya dikosongkan. Ari, kamu jangan nakut-nakutin. Ini hujan deras banget, mana gelap lagi, kan aku takut. Alah, Baim, kamu sudah jadi cowok penakut banget sih. Ya, inilah aku, suka ceplas-ceplos kalau ngomong. Ceklek. Tiba-tiba, pintu yang sadari tadi tertutup agak terbuka. Kami berempat spontan melihat ke arah sana. Aku melihat seperti ada sosok bayangan yang seakan memanggil untuk ke dalam. Tidak begitu jelas sih bayangannya itu, tapi cukup membuatku penasaran tentang bayangan itu. Tuh, pergi yuk, aku takut nih. Baim mulai merengek seperti lagi minta Tamiya ke bapaknya. Kalian gak penasaran rumahnya gimana? Aku tanya sambil menatap mata mereka agar bisa meyakinkan untuk bisa masuk. Sejenak kita saling bertatapan. Wajahku melukiskan pinta yang luar biasa kepada mereka. Jangan gila deh. Ayolah pulang, hujan-hujanan gak apa-apa deh. Kali ini Baim merengek lebih keras.
Kalau kamu pulang sekarang, yang ada malah makin dimarahin bapak kamu. Udah nyuri, hujan-hujanan lagi. Spontan Ari pun jengkel pada Baim. Yang nyuri kan kalian. Aku kan cuma dikasih dikit. Sama aja Baim. Serentak kami menyangkal kekonyolan si gembul Baim. Kalian mau ikutan masuk apa tunggu di sini? Sikap sok berani aku pun keluar. Jujur karena penasaran banget sih sama sosok bayangan tadi. Ya udah aku ikut. Aku juga. Bagus sama Ari mengiyakan permintaan aku. Kamu mau nunggu di sini sendirian, Im? Tanya Bagus pada Baim. Ya udah deh, aku juga ikut. Tapi janji jangan lama-lama loh ya. Iya, Bawel. Aku pun membuka pintu lebih lebar dan berjalan di paling depan. Begitu masuk, diuding baunya agak aneh sih. Seperti bau busuk kayu yang terkena air, dicampur bau bangkai gitu. Ya, mungkin bangkai tikus atau apa gitu di pikiranku. Rumahnya masih layak huni sih sebenarnya, cuma beberapa atap sudah bocor. Kaca jendela banyak yang pecah, dan juga lantai keramik yang mulai mengelupas karena genangan air. Bau banget, udah yuk keluar, takut nih. Baim terus merengek di belakang Ari sambil memegang bajunya sangat erat. Kita bertiga nggak memperdulikan si gembul. Kami lebih penasaran dengan seisi rumah ini. Nggak terlalu luas sih, sekitar 120 meter persegi. Tapi ada beberapa ruangan yang sangat menarik. Aku kembali melihat bayangan itu. Sekarang semakin agak jelas sih, tapi cepat banget mengarah ke salah satu kamar. Kalian lihat gak ada sesuatu yang masuk ke kamar sebelah sana? Tanyaku pada mereka. Mereka nggak jawab. Cuma Ari menganggukkan kepala pertanda iya. Ayo pergilah, takut aku. Sekarang rangkaian Baim bercampur mata yang makin berkaca-kaca dan memerah. Bentar Baim baru juga masuk. Bagus berusaha mencoba menenangkannya. Kami pun dengan langkah perlahan mulai membuka tirai pembatas kamar. Jadi kamar ini tidak memakai pintu, melainkan tirai. Blak, ceklek. Tiba-tiba pintu belakang menutup sendiri dengan keras. Kenapa? Ayo buru keluar. Baim semakin gemeteran. Itu angin Baim, lihat hujannya campur angin. Kembali aku menepis dengan pikiran realistis. Padahal jantungku juga sudah berdegup sangat kencang. Aku lanjutkan untuk membuka tirai warna putih itu. Saat ku buka, di sini baunya lebih anyir, lebih amis, seperti bau darah. Entah cuma aku yang mencium bau ini, atau teman-temanku juga menciumnya. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa banyak bicara waktu itu. Ternyata ini ruang prakteknya, di mana masih ada tempat tidur untuk pasien dan beberapa peralatan yang lainnya. Perlahan, kami mulai masuk ke dalam kamar itu. Gelap, hanya disinari cahaya dari jendela di samping tempat tidur pasien. Kamarnya tidak terlalu luas. Namun entah mengapa masih ada beberapa alat medis yang tersimpan di sini. Harusnya peralatan ini bisa dipindahkan ke rumah baru penghuninya dulu. Entah apa yang terjadi dulu, aku tak tahu. Semakin kesini aku semakin penasaran. Tiba-tiba tirainya membuka dan menutup sendiri. Aku melihat satu sosok di balik tirai itu. Wajahnya nggak begitu jelas, namun matanya seperti meneteskan darah. Sosok wanita berpakaian putih. Di bagian perutnya juga berlumuran darah. Tinggi, besar, sontak aku nggak bisa berkata-kata. Cuma melotot dan mengancungkan tanganku ke arah sana. Hei Laras, kamu kenapa? Ari menyadarkanku. Mataku masih melotot ke arah tirai pintu kamar itu, sambil tubuhku bersandar ke tempat tidur pasien. Lemas sekali, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian lihat yang tadi nggak? Tanyaku dengan suara gagap penuh ketakutan. Nggak ada apa-apa Laras, sangkal Bagus. Namun tiba-tiba, wajah mereka seperti berubah. Aku melihat Ari pucat seperti mayat. Bagus dan Baim wajah mereka hancur. Dan sosok itu mendekat di belakang mereka. Sekarang makin terlihat jelas. Perutnya terlihat usus dan organ dalamnya. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Aku menangis. Mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Seluruh badanku lemas.
menutup wajahku dengan kedua tanganku sambil terus menangis. Reneo anakku, Cahayu, Reneo nduk. Suara lembut seorang perempuan membuatku membuka mata. Entah sosok yang tadi berubah atau ini sosok yang lain. Ada perempuan cantik menghampiriku dan menjulurkan tangannya ke arahku. Aku yang sangat ketakutan waktu itu karena teman-temanku juga seperti hantu. Aku hanya bisa menangis. Seperti dituntun, sesosok perempuan cantik itu membuat tanganku seperti menggapai tangannya. Lalu seperti mimpi. Setelah memegang tangannya, di rumah ini berubah menjadi istana. Banyak anak kecil di sini, tapi wajahnya pucat sekali. Aku diajak jalan-jalan ke beberapa ruangan. Perempuan cantik itu tak satu pun kata keluar. Dia terus menuntunku hingga ke sebuah ruang makan. Dia menyajikan banyak makanan seperti sate, lotek, dan makanan lainnya. Mam Riki nduk. Dia menyuruhku untuk makan. Aku perhatikan dia sedang makan ayam bakar. Sepertinya dia makan dengan sangat lahap. Saat aku ingin makan, tiba-tiba sayup-sayup terdengar. Suara ibuku memanggil namaku. Ibu, ibu, di mana ibu? Aku pun seperti mulai tersadar. Kamu siapa? Di mana aku? Di mana ibuku? Sontak perkataan itu seperti membuat seisi rumah memandangku. Sang perempuan itu menatapku penuh amarah. Lalu seketika makanan itu berubah. Sate, lotek berubah menjadi usus dan organ dalam yang masih segar dan banyak darahnya. Lalu yang makan segumpal darah. Yang akhir-akhir ini aku tahu kalau itu adalah hari-hari bayi. Aku takut bukan main. Jantungku berdegup sangat kencang. Lalu sosok itu tertawa. Lalu berubah. Mukanya mengelupas. Matanya meneteskan darah. Rambutnya panjang terurai. Baju putih namun bercak darah di mana-mana. Termasuk di bagian perut. Aku bisa melihat usus yang seperti keluar dari perutnya. Aku mencoba berlari, mencari tahu pintu keluar di istana ini sambil menangis dan minta tolong. Ibu, tolong laras ibu. Saat itu sosok itu terbang begitu cepat, terbang dengan darah masih menetes-netes. Hihihihihi. Suaranya sangat mengganggu gendang telingaku. Ya Allah, tolong ya Allah. Aku terus berdoa semampuku. Sambil menangis, rasanya seperti sudah di ujung tanduk. Anak-anak seisi tempat itu juga menangis. Mereka juga minta tolong sepertiku. Baru terlihat begitu jelas bahwa anak-anak itu dirantai tangan, kaki, dan lehernya. Mereka nangis, tapi bukan air mata yang keluar, melainkan darah. Dan satu lagi, perut mereka juga seperti sudah diambil organ dalamnya. Aku mendobrak-dobrak pintu besar di sana, namun tetap tidak bisa. Meh nanti nduk, iki omahmu. Sosok itu dekat sekali. Wajahnya mendekatiku. Aku menutup mataku, menangis dalam hati, memanggil ibu dengan keras. Ada seperti darah yang menetes di wajah dan juga tanganku. Tangannya menyentuh dan mengelus-elus kepalaku. Terasa jari yang begitu panjang dan kasar. Aku terus memejamkan mata, hingga seperti tangan itu mencengkeram leherku. Sakit sekali, sakit. Belum pernah merasakan kesakitan yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba aku seperti tak sadarkan diri. Semuanya gelap, gelap sekali. Aku tak tahu ada di mana. Akhirnya, aku hanya bisa menangis. Sayup-sayup terdengar suara orang-orang menangis. Aku tak tahu arahnya di mana, karena ini benar-benar gelap. Sayup-sayup terdengar suara kalimat thayyibah dan juga orang-orang menangis. Mataku masih terpejam. Ada yang membaca surat Yasin, ada yang menangis sambil memanggil namaku. Perlahan aku membuka mata. Aku sudah di rumah, tapi banyak orang di sini. Aku bingung. Aku pun bingung. Astagfirullahaladzim. Seisi rumah kaget. Beberapa ada yang berlarian karena takut. Ibuku memelukku. Ayahku juga. Baru setelah itu aku tahu. Ternyata keluarga sudah menganggap kalau aku sudah meninggal. Sudah dimandikan, sudah dikafani. Dari ayahku juga aku mendapat cerita kalau aku sudah hilang selama 3 hari, lalu ditemukan di atas pohon besar di tengah makam dengan keadaan pucat dan sudah tidak bernafas. Aku bersyukur bisa melihat orang tuaku lagi, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas kembali. Walaupun setelah kejadian itu, aku seperti anak bodoh. Kalau orang-orang Jawa menyebutnya linglung. Kalau aku suka ngelamun sendiri, pendiam, ditanya tidak merespon, dan lainnya.
Orang tuaku terus berusaha untuk menyembuhkanku, berusaha mengembalikanku seperti semula. Alhamdulillah, perjuangan mereka tidak sia-sia. Saat itu aku dibawa ke salah satu kiai di pondok pesantren, lalu menginap di sana selama 3 hari. Alhamdulillah sampai sekarang sudah membaik. Sekian cerita dari podcast misteri kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.